Banyak yang telah dikatakan tentang Presiden Uruguay Jose Mujica, yang menyumbangkan hingga 90% dari gaji tahunannya yang sebesar $144.000 atau 2 miliar 163 juta rupiah untuk amal. Dalam hal upah sebenarnya, gaji Mujica sebenarnya sebanding dengan gaji para pemimpin lainnya. Berikut adalah daftar 9 presiden termiskin di dunia berdasarkan gaji tahunan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, klik subscribe dan aktifkan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Borut Pahor. Borut Pahor dari Slovenia menjadi presiden negaranya pada Desember tahun 2012 setelah mengalahkan Presiden petahana Danilo Turk dalam pemilihan putaran kedua dengan gaji tahunan sekitar 665 juta rupiah. Pahor berasal dari Partai Sosial Demokrat dan pernah menjadi anggota Majelis Nasional negara itu selama beberapa periode. Ia bahkan menjabat sebagai ketua majelis dari tahun 2000 hingga 2004. Pada tahun 2004, ia menjadi anggota Parlemen Eropa. Pada tahun 2008, ia menjadi Perdana Menteri Slovenia setelah partainya memenangkan pemilihan parlemen. Dia terpaksa mundur pada Februari tahun 2012 setelah kehilangan kepercayaan karena krisis ekonomi. 8. Federico Franco. Federico Franco menjadi Presiden Paraguay pada Juni tahun 2012 dengan gaji tahunan sekitar Rp600.880.000. Dia sebenarnya berprofesi sebagai ahli bedah sebelum menjadi anggota Partai Liberal Radikal Otentik. Pada tahun 2008, ia terpilih sebagai wakil presiden sebagai pasangan calon presiden dari Partai Fernando Lugo. Namun, Lugo harus mundur pada pertengahan 2012. Setelah dia dimakzulkan di Senat. Franco kemudian mengambil alih posisi menjadi presiden. 7. Xi Jinping. Xi Jinping adalah Presiden Republik Rakyat Tiongkok dengan gaji tahunan sekitar Rp596.614.000. Dia juga Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok dan Ketua Komisi Militer Pusat. Dia juga anggota Politbiro. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Fujian dan Zhejiang sebelum dipromosikan ke kepemimpinan pusat pada tahun 2007, ketika ia langsung dipersiapkan untuk kepemimpinan puncak. 6. Alexander Lukashenko. Alexander Lukashenko telah menjadi Presiden Belarusia sejak Juli tahun 1994 dengan gaji tahunan sekitar Rp508.789.000. Dianggap sebagai diktator terakhir Eropa, ia telah mempertahankan kontrol ketat pemerintah atas industri-industri penting negara itu, bertentangan dengan tren privatisasi yang ditetapkan oleh bekas Republik Soviet lainnya. Seorang mantan anggota Tentara Merah Soviet, dia sebenarnya adalah satu-satunya wakil yang menentang kemerdekaan Belarus dari bekas Uni Soviet. Dia telah dikritik karena catatan hak asasi manusianya yang buruk. 5. Pranab Kumar Mukherjee. Pranab Kumar Mukherjee telah menjadi Presiden India sejak Juli tahun 2012 dengan gaji tahunan sekitar Rp483.980.000. Dia telah bersama pemerintah selama lebih dari 40 tahun. Dia pertama kali memasuki dunia politik sebagai anggota Majelis Tinggi India yang disebut Rajya Sabha. Dia kemudian menjadi salah satu asisten paling terpercaya dari Perdana Menteri Indira Gandhi. Dia menjabat di sejumlah posisi kabinet serta pemimpin di parlemen. Dia sempat berselisih dengan Partai Kongres setelah pembunuhan Gandhi ketika putra Indira, Rajiv, mengambil alih. Keduanya kemudian berbaikan dan Mukherjee menjadi pemecah masalah teratas partai. Dia kemudian menjadi Menteri Keuangan sebelum terpilih sebagai presiden. 4. Robert Mugabe.
Robert Mugabe telah menjadi Presiden Zimbabwe sejak Desember tahun 1987 dengan gaji tahunan sekitar Rp270.423.000. Dia pernah dipandang sebagai pahlawan setelah memimpin pasukan gerilya melawan penguasa Rhodesia yang berkulit putih saat itu. Dia mengambil alih kekuasaan pada tahun 1980 sebagai Perdana Menteri sebelum menjadi Presiden pada tahun 1987. Dia telah terlibat dalam sejumlah kontroversi, khususnya penjarahan negara tetangga Kongo dengan kedok membantu pemerintah Kongo. Program reformasi tanahnya juga ditandai dengan kekerasan saat ia berusaha mendistribusikan kembali tanah yang didistribusikan secara tidak adil selama negaranya menjadi koloni Inggris. 3. Hamid Karzai. Hamid Karzai telah menjadi Presiden Afghanistan sejak Desember tahun 2001 dengan gaji tahunan sekitar Rp94.626.000. Dia telah memimpin negara Asia Tengah yang terkurung daratan itu sejak pasukan Amerika membantu menyingkirkan rezim Taliban. Dia pertama kali terpilih sebagai ketua pemerintahan sementara oleh tokoh politik lain di negaranya selama konferensi internasional tentang Afghanistan yang diadakan di Jerman. Dia kemudian menjadi presiden sementara setelah pemungutan suara oleh Majelis Agung pada tahun 2002. Pada tahun 2004, dia secara resmi memenangkan jabatan tersebut setelah memenangkan suara populer dalam pemilihan presiden. Dia kemudian terpilih kembali pada tahun 2009. 2. Mahmoud Ahmadinejad. Mahmoud Ahmadinejad telah menjadi Presiden Iran sejak Agustus tahun 2005 dengan gaji tahunan sekitar Rp45 juta. Dia adalah pemimpin koalisi kelompok konservatif di negaranya yang disebut Aliansi Pembangun Islam Iran. Berprofesi sebagai guru, ia aktif setelah Revolusi Islam 1979 ketika ia bergabung dengan Kantor Penguatan Persatuan. Setelah bertugas sebagai gubernur provinsi, ia kembali mengajar, hanya untuk kembali menjadi pusat perhatian setelah terpilih sebagai wali kota Teheran pada tahun 2003. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2005 dengan menganut garis keras dan sikap yang sangat konservatif, memenangkan pemilihan dengan mencapai hingga 62% suara dalam pemilihan putaran kedua. Dia selamat dari protes domestik atas kebijakan ekonominya dan kritik internasional atas sikapnya yang agresif untuk memenangkan masa jabatan kedua pada 2009, meskipun hasilnya banyak diperdebatkan. 1. Paus Fransiskus. Paus Fransiskus adalah Jorge Mario Bergoglio dan dia mengambil alih kepemimpinan negara Vatikan pada Maret tahun 2013 setelah pengunduran diri Paus Benediktus. Meskipun Vatikan adalah negara merdeka terkecil di dunia, pengaruh Paus jauh lebih besar karena ia juga menjabat sebagai uskup Roma dan kepala gereja Katolik Roma. Ia lahir di Argentina, meskipun ia adalah keturunan Italia. Ia dikenal dengan cara-caranya yang sederhana.